Jadi Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW, orang kafir Quraisy itu kan banyak mati, tak beriman dari matinya. Padahal apa yang tidak Allah perlihatkan? Bukan hanya ayat Quran yang dibaca. Yang dibaca mereka juga menyadari ini ajaib. Karena mukjizat yang terhebat itu yang dibawa Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Quran itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasakan mukjizat, karena masalahnya apa? Kita tidak menguasai bahasa Arab itu. Kalau Bapak menguasai dan sampai ke tingkat tertinggi, klimak dalam bahasa Arab, la ilaha illallah, Bapak Ibu tak akan mungkin berpisah dari Quran. Baca Quran terus, kena nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadika salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib dan juga jemaah salat isya, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, malam ini kita kembali menyambung kajian kita dengan izin Allah, majlis ilmu kita, majlis yang sangat mulia, yaitu membaca bersama kumpulan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis-hadis ini berkenaan Bapak Ibu dengan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik sifat beliau secara fisik dan juga sifat kepribadian, perilaku, akhlak beliau yang sangat agung dan mulia, sehingga Bapak Ibu yang memuji akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu langsung Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar berada pada akhlak yang sangat agung. Maka kalau orang ingin berakhlak mulia, maka contohnya tidak lain kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW bersumpah Allah dalam Al-Quran menekankan kemuliaan, keagungan akhlaknya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita kemarin sudah berada pada hadis yang ke-20, yang mana hadis ini yang menceritakan adalah Abdullah ibn Buraidah. Abdullah ibn Buraidah yaitu anaknya Buraidah. Buraidah ini seorang sahabat yang mana dia menceritakan tentang keislaman atau Islamnya Salman Al-Farisi. Apa hubungan Islamnya Salman Al-Farisi dengan bab yang lagi kita bahas, yaitu masalah adanya cap kenabian di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tanda cap kenabian di punggung beliau. Jadi salah satu atau salah seorang yang menyaksikan khatamun nubuwah ini di punggung Rasulullah adalah sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Kemudian dia menyaksikan khatamun nubuwah ini, cap yang
kitab kenabian yang ada di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia melihatnya dalam cerita kisah Islamnya. Kenapa Bapak Ibu? Dia kan Al-Farisi, orang Persia. Tapi dia ini pencari kebenaran, pencari yang hak. Dia ini banyak mendengar dari Ahlul Kitab. Ahlul Kitab itu baik dari Yahudi ataupun dari Nasrani. Jadi Ahlul Kitab, pakar-pakar, pendeta-pendeta Yahudi dan juga Nasrani itu menceritakan kepada Salman Al-Farisi tentang akan adanya seorang nabi terakhir yang akan dibangkitkan. Yang pertama, tentu sifatnya manusia biasa. Yang kedua, dia akan muncul tinggal di sebuah daerah negeri yang banyak di situ pohon kurma. Kemudian salah satu sifatnya bahwa dia tidak memakan sedekah. Yang keempat, dia Bapak Ibu sekalian memakan hadiah. Yang kelima, di punggungnya ada stempel cap kenabian. Ada. Maka itulah kebenaran itulah yang dilacak oleh Salman. Oleh karena itu dia mendengar juga dari orang-orang tentang adanya Nabi. Ketika itu Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah. Maka dicarinya. Maka dia berjalan terus dicari berita sampai ke Madinah. Maka ketika dia sampai di Madinah, diceklah kebenaran itu semua. Madinah dilihatnya kota yang penuh dengan pohon kurma. Jadi Madinah itu maka termasuklah Bapak Ibu dikenal kurma Madinah. Kalau di Mekah kan tidak nampak kurma, tidak ada kurma, karena memang tidak tumbuh. Madinah itu tidak semuanya gersang. Ada daerah-daerah yang subur. Daerah yang paling subur di Madinah itu adalah daerah Quba. Kemudian juga daerah-daerah sekitar Uhud. Maka di situ banyak perkebunan. Ada perkebunan kurma yang paling menonjol. Yang kedua adalah perkebunan anggur. Jadi ada musim-musimnya. Namun Bapak Ibu sekalian, sebelum Rasulullah hijrah ke sana, lokasi-lokasi subur itu dikuasai oleh Yahudi. Maka Madinah dikuasai dua instrumen ekonominya oleh Yahudi. Yang pertama, pasar, produksi, pabrik, itu dikuasai Yahudi. Yang kedua yang dikuasai Yahudi adalah perkebunan. Maka ini Bapak Ibu, selalu mereka menguasai dua ini di mana-mana. Dan tanah yang dikuasainya yang subur-subur. Maka Salman datang ke sana dan jumpalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diteslah hal-hal yang diberitakan oleh orang-orang Ahlul Kitab dari Yahudi, bahwa pertama dia tidak memakan sedekah dan dia menerima hadiah dan memakan hadiah. Kemudian di punggungnya Bapak Ibu sekalian ada cap kenabian. Semuanya itu dilihat dan disaksikan oleh Salman. Setelah semua tanda itu pasti, maka Bapak Ibu dia langsung mengumumkan dan mengiklankan keislamannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah satunya yang dilihat apa? Dilihatnya punggung Rasulullah. Ketika dia melihat punggung Rasulullah, satu riwayat Rasulullah bukakan punggungnya. Dilihatlah oleh dia khatabun nubuwah itu. Langsung dia beriman. Bapak Ibu, setelah dia beriman, ini juga akhlak Rasulullah yang luar biasa. Setelah dia beriman, Salman punya masalah. Apa masalahnya? Statusnya adalah seorang hamba sahaya. Dia hamba sahaya milik seorang Yahudi. Ini bahaya ini kan. Kalau beriman, hamba sahaya ini tahu Bapak Ibu, tidak bisa ngapa-ngapain. Maka hamba sahaya ini ada hal-hal yang Bapak Ibu dalam agama orang merdeka wajib, dia tak wajib. Kenapa? Karena dia terikat dengan
tuannya. Salah satu Bapak Ibu sifat hamba sahaya tak bisa memiliki. Jadi dia tak punya harta. Maka hamba sahaya itu zakat fitrah pun tak wajib dia. Yang membayar zakat fitrahnya siapa? Tuannya. Karena dia tak punya. Karena dia sendiri statusnya harta. Nah ini, tapi jangan Bapak Ibu ya adakan subuhat orang-orang non-muslim. Islam itu adalah agama yang mendorong perbudakan katanya. Itu bahaya itu. Itu Bapak Ibu sekalian tuduhan yang harus kita umat Islam itu membela, menjawab. Jangan didengar aja. Kalau kita tuding kita Bapak Ibu yang tidak. Karena Islam ini agama kedamaian. Agama yang mendukung kemerdekaan. Dan tidak mendukung Bapak Ibu sekalian perbudakan. Nah, perbudakan itu apa masalahnya? Bukan Islam yang mensyariatkan. Bukan Islam yang meletakkan asas-asas perbudakan itu. Tapi untuk kita ketahui, perbudakan ketika Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu lahir, dan Rasulullah diutus menjadi Rasul, dunia ini sistemnya, dunia semuanya. Mau di Cina, mau di Persia, mau di mana, sampai di Arab. Jadi dunia itu sistemnya adalah perbudakan. Jadi budak itu di mana-mana. Jadi Islam datang, Bapak Ibu sekalian, untuk menghapus perbudakan itulah. Bukan dia yang memulai perbudakan. Oleh karena itu, Islam, Bapak Ibu sekalian ketika datang, bagaimana memperlakukan budak-budak ini, memerdekakannya, membebaskannya. Nah, maka banyak Bapak Ibu, di dalam agama kita, apabila kita melakukan kesalahan-kesalahan, sanksinya adalah memerdekakan hamba sahaya, khususnya hamba-hamba sahaya yang beriman. Apa di antaranya? Seperti kalau ada orang bulan puasa, dia siang hari bergaul suami istri, maka dendanya bukan memilih, tapi salah satu yang 3 secara tertib. Tertib itu. Pertama, memerdekakan hamba sahaya. Kalau tak dapat, baru pindah ke yang lain. Tapi itu dicari dulu. Oleh karena itu hamba itu sekarang kan tak ada. Karena dengan hukum Islam itu, Ibu sekalian, selesai itu para hamba. Apalagi raja-raja dulu umpamanya apa? Dia penguasa, nafsu ada, duit banyak. Ramadan itu kadang-kadang dia batalkan puasanya dengan kenapa? Cuma memerdekakan seorang hamba, duitnya banyak. Maka sering dia batalkan puasa, bayar, beli. Maka ada Bapak Ibu fatwa ulama untuk orang-orang seperti itu tidak memerdekakan seorang hamba sanksinya, tapi puasa 2 bulan berturut-turut. Tapi itu tidak bisa. Jumhur ulama membantah karena itu menolak hukum Allah. Karena pasti ada hikmahnya. Kalau banyak duitnya, kemudian dia batalkan puasa tiap hari, ya tentu hamba sahaya akan terbeli semuanya, termerdekakan semuanya. Kafarat zihar. Kemudian yang juga Bapak Ibu, jadi banyak pelanggaran-pelanggaran. Kalau bisa kita tulis apa saja pelanggaran-pelanggaran dalam agama kita, sanksi dunianya memerdekakan seorang hamba. Ini menunjukkan apa? Bahwa Islam bukan agama mendorong, bahkan Islam datang untuk memerdekakan hamba-hamba yang sudah diperbudak oleh manusia. Termasuk Bapak Ibu sekalian, yang diperbudak adalah Salman Al-Farisi. Bapak Ibu, siapa lagi yang Bapak Ibu kenal yang menjadi budak? Bilal bin Abi. Itu Bilal itu Bapak Ibu juga dimerdekakan itu. Siapa lagi? Orang-orang dicintai Rasulullah, Zaid bin Harisah. Itu awalnya juga budak. Banyak manusia budak Bapak Ibu. Dan budak ini bukan orang-orang Bapak Ibu rendah-rendahan. Secara kapasitas akal, cuma dia tak memiliki apa-apa secara keduniaan, akhirnya diperbudak. Oleh karena itu di satu masa
dalam peradaban Islam beratus tahun bahwa kekuasaan Islam itu dikuasai oleh mamalik namanya. Orang-orang yang dahulunya budak tetapi mereka sudah merdeka. Maka Bapak Ibu mereka yang berkuasa dan mereka cerdas-cerdas dan banyak mereka ulama-ulama. Termasuklah sahabat-sahabat mulia. Bilal bin Rabah, siapa Bilal? Yang mana Rasulullah SAW sendiri mengatakan, heran saya Bilal, saya Isra Mi'raj dan saya diperlihatkan oleh Allah surga, saya dengar dentuman sandalmu di surga. Dentuman sandalnya Bilal di mana? Surga. Dia masih hidup di dunia, Pak. Sandalnya sudah bunyi. Tak tahu nih sandal kita bunyi di surga enggak ini? La ilaha illallah, Bapak Ibu sekalian. Sampai Rasulullah bertanya ke Bilal, apa yang kau lakukan Bilal? Apa yang kau buat? Amalan. Sampai kamu masih hidup sandalmu, dentuman sandalmu ku dengar di surga. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi apa amalan Bilal, Bapak Ibu? Dia adalah selalu menjaga wudhu dan setiap wudhu dia melakukan solat sunat wudhu. Menjaga wudhunya, sebatal wudhu lagi. Maka itulah, maka ulama kalau menjelaskan keutamaan menjaga wudhu. Salah satunya adalah hadis Bilal. Maka Bapak Ibu kalau mau bunyi sandalnya di surga, wudhunya harus dijaga terus. Allahu Akbar. Kemudian setiap wudu berdoa, kemudian melakukan solat sunat wudu. Salah satu Bapak Ibu yang menjadi budak adalah Salman Al-Farisi. Rasulullah kalau sudah mencintai sahabat-sahabatnya yang masuk Islam, dia tidak lihat levelnya apa. Bilal itu juga Bapak Ibu disuruh sahabat. Salah Abu Bakar yang memerdekakan atau siapa? Zaid bin Harisah, Rasulullah sendiri yang memerdekakan membelinya. Jadi ada di antara sahabat-sahabat itu yang dulunya budak. Kalau ada yang budak, dicari Rasulullah siapa sahabat yang membelinya. Karena kalau tidak dibeli, tidak mau orang untuk. Salman Al-Farisi Bapak Ibu, dia sudah Islam. Dan bayangkan berjalan kaki dia dari mana itu. Persia itu kan jauh Bapak Ibu. Berjalan kaki dia mencari Rasulullah. Itu kan bukan orang sembarangan Pak. Maka Rasulullah SAW Bapak Ibu menghargai perjuangannya dengan memerdekakannya. Bapak Ibu tahu enggak, kita sudah kita jelaskan kemarin betapa mahalnya harga memerdekakan siapa Salman Al-Farisi ini. Apa kemarin Bapak Ibu sekalian harganya? Di antaranya Bapak Ibu sekalian, Rasulullah diminta sejumlah uang bayar. Setelah itu Bapak Ibu sekalian dia minta pula ke kebun kurma. Bayangkan itu. Berapa hektar kalau disawitkan sekarang? Lebih kurang 2 hektar. Karena di dalam hadis itu Bapak Ibu sekalian, berapa jumlahnya batang yang ditanam oleh Rasulullah di kebun kurma itu. Itu jumlah batangnya lebih kurang hampir dengan 300 batang. Itu kan 2 hektar itu. Kemudian Bapak Ibu bukan hanya sekedar merdekanya Salman itu, Bapak Ibu subhanallah, ini mukjizat lagi Bapak Ibu ya. Bukan hanya merdekanya Salman itu sekedar memberikan kebun kurma atau diberikan lahan kosong, enggak. Dimintanya lahan sudah ditanam kurmanya, kemudian diminta oleh tuannya ini sudah berbuah baru resmi merdeka. Bayangkan itu. Serahkan kepada saya kurma itu dalam kondisi sudah berbuah. Berapa tahun kurma berbuah Pak? Di itulah. Berapa mahalnya itu? Tapi subhanallah Bapak Ibu sekalian, itulah sebabnya Rasulullah SAW ketika diminta untuk merdeka itu kebun kurma, yang nanam kurmanya itu sendiri
tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan ada kisah menarik kemarin. Ini mukjizat nih Bapak Ibu, yang Allah perlihatkan di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ditanamlah semua. Pertama sekali bibit. Kan susah cari bibit itu, Pak. Gak cari bibit sawit juga kan? Kalau sekian 300 malah cari bibit banyak itu. Maka Pak, berembuklah sahabat-sahabat. Patungan. Gitu Bapak Ibu. Ada orang Islam bantu sama-sama selamatkan Islam ini. Alhamdulillah, seperti yang terjadi di Eropa sekarang, ada lahan yang dibebaskan. Kadang-kadang ada gereja yang dijual patungan umat Islam, membeli bersama-sama untuk masjid kita. Gitu juga. Ini lahan masjid, ingin buat sekolah sampingnya. Ada lahan, nanti ada yang menjual lahan, sama-sama kita. Di Australia juga saya lihat begitu. Di Australia itu kalau ada masjid, tak boleh masjid itu ada mic Bapak Ibu, tak boleh azan berkumandang. Negara tak melarang, cuman masalahnya Pak, tak boleh ada orang yang mengadu, merasa terganggu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang non-Muslim ngadu dia ke polisi, langsung tangkap muazin itu. Karena di sana Anda silakan melakukan, tapi jangan enggak orang lain diganggu. Akan begitu prinsipnya. Jadi apa usaha umat Islam? Itulah, kalau buat masjid, usahakan dibebaskan semua rumah-rumah sekitar itu tuh. Orang jual beli. Sampai nanti baru nanti azan bisa kumandang. Karena nak kena ada yang kena komunitasnya Muslim segitu. Mungkin itu harus pengumuman. Coba lihat Salman, cuma seorang sosok Salman. Siapa Salman? Bapak Ibu coba jasa orang ini setelah dia Islam. Dia budak, tapi otaknya luar biasa. Kalau bahasa kitanya kan semuanya Allah menentukan. Tetapi yang menjadi sebab adalah dia, yaitu selamatnya umat Islam, sahabat dan seluruh umat Islam, Nabi dan Rasulullah SAW dan para sahabat selamat dari serangan 10.000 tentara yang menyerang Madinah, yaitu di peperangan Khandaq. Siapa? Khandaq itu ide siapa? Salman Al-Farisi. Rasulullah tidak sembarangan Bapak Ibu, berkorban besar dia untuk memerdekakan sahabat yang satu ini. Luar biasa. Jadi sudah dibayarkan Rasulullah duit, setelah itu diminta kurma, maka apa? Rasulullah SAW tanam semuanya. Tapi Rasulullah Bapak Ibu berdoa Rasulullah kepada Allah supaya kurma ini cepat berbuah. Akhirnya Bapak Ibu Rasulullah tanam semuanya, kecuali ada satu pohon yang ditanam oleh Umar. Kan ingat Bapak Ibu kisahnya ya. Maka tahun itu juga seluruh pohon berbuah. Mana kencangnya itu tumbuhnya. Masya Allah. Seluruh yang ditanam oleh Rasulullah dengan tangannya itu tumbuh cepat. Dan tahun itu juga berbuah. Kecuali ada satu pohon. Ini Yahudi ini tidak apa juga. Satu pohon pun yang tidak berbuah, dia terima, tidak diterimanya. Semuanya harus berbuah. Rasulullah SAW melihatnya. Ini yang satu ini kenapa tak berbuah ini? Umar nunjuk saya nanamnya Rasulullah. Coba Ibu digali lagi kurma itu, ditanam lagi oleh Rasulullah. Tahun itu baru berbuah. Ini kan salah satu mukjizat Bapak Ibu. Maka di dalam Al-Quran ada protes orang-orang musyrik, orang-orang yang tak beriman itu. Apa mereka katakan? Muhammad, i'ti bi Qur'anin ghairi hadza au badilhu. Kami tak kepengin mendengar Quran yang kau baca-bacakan ini. Kalau bisa jangan Quran ini lagi. Coba kau datangkan ayat-ayat yang lain. Jangan ayat yang dibaca, tapi kepengen kami ayat-ayat yang kami saksikan, yang kami lihat. Yang mana yang bisa kami deraih oleh indera kami lihat mata kami sendiri.
Seperti apa ayat-ayat yang telah ditunjukkan Allah kepada Nabi Soleh. Keluarnya unta. Nabi Soleh itu ditantang oleh umatnya. Saking keras kepalanya manusia ni Pak, Bapak Ibu. Ni dari dulu-dulu begitu manusia. Nabi Soleh ajak beriman. Tantang Nabi Soleh. Bahkan dibilangnya, Pak, kau benar kau punya Tuhan, Nabi Soleh. Suruh dia mengeluarkan dari bukit. Nah, dia sambil melihat bukit, tolong keluar dari bukit ini seekor onta. Kalau kamu dikeluarkan oleh Tuhanmu itu nanti onta sekarang juga, kami beriman sama kamu. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Nabi Soleh buat agreement, buat perjanjian. Benar kalian beriman? Benar. Coba saya akan minta kepada Allah, onta akan keluar dari bukit ini. Tapi ingat, kalau kalian balik kafir, Allah akan siksa kalian dengan azab yang tak pernah dia timpakan kepada orang sebelum kalian dan orang setelah kalian. Tunggu azab. Siap katanya. Gitu. Tantang. Mungkin orang-orang yang keras kepala zaman sekarang juga begitu itu. Kalau ada ustaz, tantang ustaz gitu. Tak ada Tuhan. Astagfirullah. Bapak Ibu. Jadi, doakan Nabi Soleh. Keluar onta. Onta betina. Yang luar biasa. Tapi Allah memberikan syarat kepada mereka. Allah uji mereka komitmennya. Pertama, onta ini Allah berikan kelebihan. Dia onta betina. Nah, onta betina ini Bapak Ibu sekalian, Allah beri kelebihan, dia punya susu yang tidak pernah berhenti. Maka syarat Allah, silakan, Nabi Soleh bilang sama umatmu, jangan onta ini dihalang-halangi. Biar dia kemana, jangan diusik, dan jangan disembelih. Dan manfaatkan oleh kalian susunya. Siapapun yang ngambil susunya tinggal ambil minum. Begitulah Bapak Ibu. Tapi dasar maka sepakat mereka musyawarah nyembeli onta itu. Ini kurang ajar sekali. Itu seorang berani. Disembeli onta itu. Setelah sembeli onta itu datang azab Allah. Itu terkenal sekarang Bapak Ibu, Madain Soleh. Allah bumi hanguskan mereka. Manusia ini menggawat. Keras kepala, keras hati. Auzubillah. Begitu juga nabi-nabi yang lain kan gitu juga. Ditantang Nabi. Sampai Rasulullah SAW ditantang juga oleh orang Quraisy. Iti bi Quran ghairi hadza au badilhu. Muhammad, jangan Quran ini begini. Kenapa mereka tak mau dengar Quran itu? Karena mereka tak sabar mendengar Quran itu. Karena dalam Quran itu membatilkan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Bapak Ibu kalau baca Quran sama orang-orang Muslim pusing kepalanya. Bisa digugat Bapak Ibu nanti. Apalagi kita baca Quran Bapak Ibu sekalian. Atau apa katanya? Ubadilhu, ganti. Hanya minta ayat-ayat itu. Tapi Bapak Ibu sekalian, maka dalam surah Al-Isra, Allah tak akan memenuhi seluruh permintaan. Apa yang diminta oleh orang-orang kafir itu. Kenapa? Karena sudah punya pengalaman. Nabi-nabi yang telah lalu, umat-umatnya minta ayat, setelah diturunkan mereka kembali kafir. Maka nabinya malah diserangnya. Padahal mukjizat. Coba Nabi Isa sendiri. Nabi Isa kemana? Dikejar mereka di salib. Nabi Isa itu apa mukjizatnya? Tidak. Menyembuhkan penyakit, menghidupkan orang. Nabi Musa, Fir'aun, dan lihatnya tongkat Musa itu jadi ular di depan dia. Bapak Ibu sekalian, depan dia tongkat Musa lemparkan, ditelannya seluruh ular. Tukang sihir. Nampak oleh dia itu. Beriman Fir'aun. Kau dasar Fir'aun Pak. Apa
pun Bapak lihatkan sama dia. La ilaha illallah, memang hidayah Bapak Ibu ya. Maka beruntunglah. Alhamdulillah kita yang mendapat hidayah Bapak Ibu sekalian. Fir'aun. Apapun Bapak bilang sama dia. Nabi bukan sekedar ngomong, membawa mukjizat yang aneh, yang tak bisa diapakan oleh manusia. Apa lihatkan Allah? Masukkan saku oleh Musa, tangan saku apanya, bajunya keluar, apa cahaya tangannya. Itu juga mukjizat. Kemudian juga mukjizat Nabi Musa. Nampak pula oleh Fir'aun itu depan dia. Ketika dia ngejar Musa, dipukul oleh Musa, laut itu depan dia itu. Abeku laut itu. Apa pasukan Musa? Berangkat. Seharusnya kan beriman sudahlah. Jangan dikejar lagi. Ada kejarnya juga itu. Nah, masuk pula dia dalam apa? Kalau sudah keterlaluan dihajar oleh Allah. Maka orang zalim itu Bapak Ibu ya, kalau sudah keterlaluan zalimnya, tidak ada ampun. Berbagai tanda yang Allah lihatkan. Malah tanda itu dicemooh-cemoohnya. Musibah-musibah yang Allah apakan. Dibilangnya apa? Gejala alam. Astagfirullah. Bapak Ibu sekalian, orang tak bertuhan. Kalau orang tak bertuhan ini Bapak Ibu bahaya. Mereka tak ada rasa kasih sayang. Yang mereka hidup untuk hawa nafsunya. Maka mereka akan menghalalkan segala cara. Maka orang beriman harus kuat. Maka kita yang beriman dengan Allah harus kuat. Kalau tidak Bapak Ibu, berbahaya orang-orang beriman terancam. Jadi Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW, orang kafir Quraisy itu kan banyak mati, tidak beriman dari matinya. Padahal apa yang tidak Allah perlihatkan? Bukan hanya ayat Quran yang dibaca. Yang dibaca mereka juga menyadari ini ajaib. Karena mukjizat yang terhebat itu yang dibawa Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Quran itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasakan mukjizat, karena masalahnya apa? Kita tidak menguasai bahasa Arab itu. Kalau Bapak menguasai dan sampai ke tingkat tertinggi, klimak dalam bahasa Arab, la ilaha illallah, Bapak Ibu tak akan mungkin berpisah dari Quran. Baca Quran terus, kena nikmat. Hari ini saya Bapak Ibu menangis ya. Banyak saya nangis begitu tadi. Karena kan saya melatih peserta seleksi tilawatul Quran nasional. Besok tanggal 14 sampai 23 nanti di Ternate. Jadi peserta kita itu subhanallah Bapak Ibu, ada anak kecil hafal 30 juz peserta yang akan berlomba 30 juz. Kelas di SD umurnya masih 10 tahun. Sebenarnya peserta 30 juz itu Pak dewasa orangnya. Tapi yang dewasa tak ada yang. Jadi dari pagi saya melatih dia, ya Allah. Apa Ibu saya heran, dia masih anak-anak main-main sambil baca tuh gini. Jilbabnya dimain-mainkannya. Itu masih kanak-kanak betul. Tapi Bapak Ibu tidak salah satupun. La ilaha illallah. Apapun saya tanya, yang dewasa-dewasa itu saya tanya, bentar nyangkut. Bentar didorong, dibantu. Dia tak ada nyangkut Pak. Bersih. La ilaha illallah, saya bilang. Ini tidak mukjizat tuh Pak. Tanya dia apa maknanya, dia Nisa namanya. Apa makna Nisa? Tidak tahu dia. Tapi Quran itu Pak tak salah. Apa enggak tahu rumitnya menghafal Quran itu? Rumit Bapak Ibu. Karena banyak ayat-ayat yang yang mirip-mirip. Innallaha ghafurur rahim, innallaha azizun hakim. Ujung-ujungnya saja pusing Bapak untuk
Dia tak salah tu Pak, satu pun anak-anak 10 tahun. Saya bilang sama yang dewasa itu, kamu tahu tak? Kenapa dia tak salah satu pun? Kalian yang sudah dewasa ini sebentar-sebentar dorong, sebentar-sebentar apa? Masalahnya hatinya masih bersih. Hati bersih. Quran masuk ke hati yang bersih. Tak mau dia nyantol kecuali di hati yang bersih. Kalau kita dewasa sudah banyak. Anak-anak tu mana apanya Pak? Bersih dia. Kalau anak-anak berkelahi, biarkan dia kelahi Pak. Jangan masuk pula bapak. Karena anak-anak kelahi, setelah kelahi 5 menit, kawan lagi. Tapi kalau bapak kelahi, Astagfirullahaladzim, sampai mati kadang. Maka anak-anak kalau kelahi jangan masuk bapak. Biar dia najak. Jaga aja jangan bahaya. Itu aja. Karena dia sebentar lagi main itu sama-sama. Karena hati bersih. Bapak Ibu kalau menghafalkan anak-anak Quran ketika hatinya bersih. Tapi Bapak Ibu harus berjuang. Sama itu. Saya kira Nisa dengan yang lain-lain. IQ-nya sama. Cuma ibunya betul-betul Masya Allah. Tidak dilepaskan. Sabar membacakan terus kepada Isa. Dibacakan. Ibu-ibu sabar membacakan Quran sama anak-anak. Dan setengah jam aja, apa kamu ni pergi lagi kan? Tahan, lebih baik ke mall daripada membacakan Quran. Dia sabar membacakan terus Pak. Diikutinya terus anaknya sampai dia sendiri ikut. Kasih semangat terus. Bapak Ibu saya hadirkan sini nangis sama. Suruh Bapak Ibu buka Quran itu suruh menyambung dia. Itu kan mukjizat itu Bapak Ibu. Ada kitab suci di dunia ini dihafal oleh anak-anak yang tidak tahu bahasanya dan tidak salah dan menghafalnya rumit karena banyak sekali yang mirip. Kadang fabasyarnahu wa basyarnahu tawau tafa. Dan itu sebanyak-banyak begitu tuh. Lengket Bapak Ibu. Itu aja mukjizat sudah itu. Tidak juga jadi pelajaran. Maka hal-hal seperti ini yang harus diberi reward. Soalnya berlomba-lomba ini orang-orang kaya Muslim di Riau ini. Anak ini harus sekolahkan sampai apa? Jangan pemain-pemain kasih miliar sekian miliar. Apa mengerti apa yang akan mengangkat derajat manusia ini, martabat ini. Nah, kalau penyanyi bertepuk tangan semua, pemain bola tepuk tangan semua. Tapi Bapak Ibu orang yang dekat dengan Al-Quran. Tapi itulah Bapak sejarah Ibu dulu gitu. Quran itu oleh orang-orang yang Bapak Ibu tidak beriman itu dimusuhi. Tapi kita orang-orang beriman harus kita siap. Dulu zaman dulu Bapak Ibu ketika Islam ini di zaman keemasannya, yang dihargai itu penghafal Quran. Umar bin Khattab dulu penghafal Quran itu dikasih, semua penghafal Quran dapat gaji dari kas negara. Semua penghafal Quran. Guru-guru yang penghafal Quran di mana-mana itu adalah resmi pegawai negara, otomatis gaji dari. Karena dia menghafal Quran, nanti dia hafalkan lagi, begitu terus sehingga apa? Quran ada yang lebih berhak kita jaga di dunia ini seperti Quran. Di atas nyawa kita Pak, harga Quran itu. Tak ada nilai kehidupan ini tanpa Quran. Bagaimana kita memperlakukannya dalam kehidupan kita? Apalagi hal-hal yang seperti itu. Saya Bapak Ibu sekalian, apa yang saya inginkan Bapak Ibu di sini mukjizatnya Al-Quran. Di sini adalah mukjizatnya Rasulullah nampak oleh sahabat-sahabat di tangan Rasulullah. Korma.
Di taman oleh Umar, tidak bangkit kurma itu. Nah, ini siapa nanam kemarin dia katanya? Saya ya Rasulullah. Gali balik. Dia ambil Rasulullah tanam Rasulullah. Buah kurma itu setahun itu juga Bapak Ibu. Padahal kurma itu baru berbuah 3 sampai 5 tahun. Setelah kurma itu berbuah semuanya Bapak Ibu, resmilah Salman merdeka. Ya Allah, berapa harganya memerdekakan Salman. Maka begitu juga Bapak Ibu, ya ini contoh bagi kita yang dicontohkan Rasulullah untuk memperjuangkan orang-orang yang menegakkan agama ini. Maka jangan segan-segan. Rasulullah itu itulah Bapak Ibu ya, Rasulullah itu kaya. Tapi itulah seluruh kekayaannya untuk agama. Baik Bapak Ibu sekalian. Jadi kisah Salman selesai, tapi yang menjadi pelajaran Bapak Ibu bagaimana pengorbanan Rasulullah dan juga Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat patungan semuanya untuk memerdekakan Salman, sehingga Salman Bapak Ibu sekalian sahabat yang luar biasa perjuangannya. Karena orang seperti ini juga Pak, kalau bersama-sama kita berjuang untuk memerdekakannya, setelah dia merdeka, pasti Bapak Ibu sekalian dia merasa jasa dan jasa Rasulullah, jasa umat Islam, maka dia akan tak segan-segan berbuat untuk Islam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, inti daripada kisah Salman, summa nazara ilal khatam ala zahri Rasulillah fa amana bihi. Kemudian dia melihat cap kenabian di punggung Rasulullah, fa amana bihi, maka dia langsung beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita sambung Bapak Ibu sekalian pada hadis 21. Hadis 21 ini adalah dari Abu Sa'id Al-Khudri. Berarti ada sahabat lain yang menyaksikan khatamun nubuwah dan menceritakan stempel cap kenabian di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa sahabat yang menceritakan di sini? Dari Abi Nadrah Al-Aufi. Dia berkata, Al-Awaqi, dia berkata, Sa'altu Aba Sa'id Al-Khudri. Saya pernah bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri tentang khatam Rasulullah SAW, maksudnya khatam an-nubuwah, cap kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sa'id Al-Khudri faqala kana fi zahrihi bad'atan nashizatan. Di punggungnya Rasulullah SAW. Jadi khataman nubuwah itu kana fi zahrihi, letaknya di punggung. Berarti siapa yang menceritakan ini? Abu Sa'id Al-Khudri. Yaitu letaknya di punggung Rasulullah. Bentuknya apa? Bad'atan, daging. Nashizatan, daging yang muncul atau daging seperti apa namanya? Dia itu di punggung Rasulullah dan bentuknya adalah sepotong daging yang tumbuh di punggungnya. Itulah khatamun nubuwah. Kena azan ya. Silakan azan dulu, nanti kita sambung sedikit menjelang qamat. La ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi beliau sendiri yang menceritakan tentang adanya cap kenabian di punggung Rasulullah SAW. Sedikit saya jelaskan siapa Abu Sa'id Al-Khudri. Mungkin Bapak Ibu kalau sering mengaji, pengajian ustaz-ustaz, selalu ustaz menyebut nama sahabat Abu Sa'id. Nah, kalau ada hadis an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ini termasuk Bapak Ibu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Sebagian ulama menghitung hadis-hadis yang berasal, yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dari Rasulullah SAW, yang ada dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, ada Bapak Ibu dalam Sunan Abi Dawud, ada dalam Sunan Nasa'i, ada Sunan Ibnu Majah, Tirmizi dan macam-macam. Maka mereka hitung ada 1170 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id
Al-Khudri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Sa'id ini kalau kita tahu Bapak Ibu namanya bukan Abu Sa'id. Abu Sa'id itu kunyah namanya, panggilannya. Tetapi namanya adalah Abdurrahman. Di beliau ini Bapak Ibu sekalian, ada yang menamakan dia Abdurrahman atau Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Sa'labah, yang digelar dengan Bapak Ibu sekalian Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau ini lahir 10 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu ketika Rasulullah berumur lebih kurang 43 tahun dia baru lahir. Ketika Rasulullah SAW hijrah, bapaknya juga Bapak Ibu lebih dahulu bapaknya masuk Islam. Yang nama bapaknya itu adalah Abu Sa'id Sa'ad bin Malik. Jadi Sa'ad namanya. Jadi Ibni Malik bin Sinan. Di Malik bin Sinan ini adalah seorang sahabat. Beliau ini Bapak Ibu sekalian punya anak namanya itu yang dikenal dengan Abu Sa'id. Kemudian beliau ini Bapak Ibu sekalian banyak kisahnya. Jadi setelah dia masuk Islam, setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, dia masuk Islam pada tahun ketiga Hijriah terjadilah perang Uhud. Kemudian Bapak Ibu sekalian dia datang ke Rasulullah SAW. Berarti umurnya berapa ketika itu? Baru sekitar Bapak Ibu sekalian lebih kurang 10-13 tahun. Maka dia datang ke Rasulullah SAW dan dia meminta, ya Rasulullah, saya ingin ikut perang Uhud. Tapi dia ini Bapak Ibu, jadi ada dalam sejarah itu ditulis orang-orang yang ditolak Rasulullah ketika mereka meminta untuk ikut berperang, baik dalam perang Uhud. Perang Uhud itu memang perang. Kalau Badar bukan perang, niatnya kemarin itu untuk menghadang kabilah dagang Quraisy. Tapi kalau Uhud ini perang, maka ketika Rasulullah mengumumkan perang, maka pada mau ikut. Kalau kita sekarang mengumumkan perang, pada melari, sembunyi semuanya kan. Rasulullah Bapak Ibu ya. Rasulullah SAW. Siapa? Sampai Abu Sa'id Al-Khudri ini Bapak Ibu datang ke Rasulullah nangis minta ikut. Maka dia ini adalah salah seorang anak yang ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ikut perang dalam perang Uhud. Tetapi bapaknya ketika itu ikut, Malik bin Sinan. Dan Malik bin Sinan ini termasuk kalau bapak pergi berziarah ke Madinah, kemudian menziarahi apa? Pekuburan syuhada Uhud yang berjumlah lebih kurang 73-74. Itu Bapak Ibu salah satu syuhada Uhud di situ adalah orang tuanya, ayahnya Abu Sa'id Al-Khudri. Dia terkenal salah seorang daripada syuhada Ghazwati Uhud yang meninggal mati syahid di peperangan Uhud. Namanya Malik ibn Sinan. Beliau ini adalah orang asli Madinah. Bapaknya itu orang asli Madinah, maka dia orang asli Madinah. Dari kabilah apa? Karena orang asli Madinah ini Bapak Ibu dua kabilah besar. Yang pertama apa namanya? Al-Khazraj. Yang kedua namanya Al-Aus. Siapa Abu Sa'id Al-Khudri ini dari mana? Dari kabilah Al-Khazraj. Maka namanya Abu Sa'id Al-Khudri Al-Khazraji Al-Ansari. Berarti dia dari kalangan apa namanya sahabat Al-Ansar. Namun Bapak Ibu sekalian, beliau ini baru diizinkan oleh Rasulullah SAW ikut berperang di peperangan Khandaq. Di peperangan Khandaq baru dia dapat izin dari Rasulullah. Dan Bapak Ibu sekalian, peperangan Khandaq yang mana strateginya itu adalah strategi Salman Al-Farisi. Maka siapa di antara sahabat yang ikut perang Khandaq? Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi kalau kita lihat sejarah biografi hidupnya, Abu Sa'id Al-Khudri ini seorang ulama sahabat, seorang ahli hadis di kalangan sahabat, dan dia seorang panglima di medan perang. Gitu. Ulama, panglima. Ulama itu panglima sekalian. Bukan hanya gaji kitab aja dia.
termasuk salah satu yang terkenal panglima. Ini takuti Bapak Ibu oleh Mongol. Itu Bapak Ibu, seorang ulama yang dikenal dengan Ibnu Taimiyah. Itu dia yang langsung memimpin panglima perangnya. Dan dia ulama besar. Sampai buku-bukunya yang ditinggalkannya sulit kita menghitungnya. Saking banyaknya. Di penjara berkali-kali. Sampai tak sempat beristri dia. Karena hidupnya antara mengajar, di penjara, di medan perang. Begitulah ulama. Abu Sa'id Al-Khudri ini terkenal Bapak Ibu sekalian, salah seorang panglima. Kemudian dia ikut perang Khandaq dan dia ikut perang Bani Mustalik, dan setelah itu juga perang-perang yang Bapak Ibu sekalian dipimpin oleh Nabi. Abu Sa'id Al-Khudri selalu ikut, dan dia adalah seorang sahabat. Ini ingat lagi kemarin, jangan lupa, ini adalah salah seorang sahabat yang punya keistimewaan sendiri. Adalah salah seorang sahabat yang ikut berjanji setia dalam Bai'atur Ridwan. Masih ingat kisah Bai'atur Ridwan? Kisah apa Bapak Ibu? Janji setia, siap mati demi menjaga, demi apa? Untuk menuntut darah Utsman yang ketika itu diberitakan telah dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Maka Rasulullah kumpulkan sahabat, siap mati, siap mati, siap mati. Semua bai'ah, siap mati Rasul, siap mati. Siapa di antara yang ikut bai'ah? Abu Sa'id Al-Khudri. Maka orang-orang sahabat-sahabat yang ikut dalam Bai'atur Ridwan itu itulah sahabat-sahabat yang punya keistimewaan sendiri. Kenapa Ibu? Janji setia untuk mati, untuk apa? Memperjuangkan Islam, harga diri Islam. Maka berapa ribu ketika itu? Lebih kurang 2.000 orang sahabat, termasuk Bapak Ibu Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dia meninggal tahun 74 Hijriah. 74 Hijriah itu sudah di zaman Banu Umayyah. Ali sudah meninggal dan dia juga Bapak Ibu di zaman ini. Dan beliau ini wafat dan dikuburkan di pekuburan Al-Baqi'. Maka kalau Bapak Ibu menziarahi kuburan Al-Baqi', salah satu sahabat yang dikuburkan di Al-Baqi' adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Diriwayatkan Bapak Ibu bahwa jumlah sahabat yang dikuburkan di pekuburan Baqi' di samping kiri depan Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan tempatnya kan tak jauh dari Masjid Nabawi, itu lebih kurang 10.000 orang sahabat, termasuk rata-rata istri Rasulullah di situ dikuburkan, kecuali Khadijah di mana? Di Mekah. Karena wafatnya Khadijah di Mekah. Yang lain itu anak Rasulullah juga sebagian dikuburkan di Baqi'. Kemudian sahabat-sahabat Umar bin Khattab, Abu Bakar di mana dikuburkan? Kalau Abu Bakar dan Umar dimakamkan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, jadi saya terakhir Abu Sa'id Al-Khudri ini menceritakan bahwa khatamun nubuwah itu letaknya dan bentuknya, letaknya di punggung. Kalau Abu Sa'id menceritakan di punggungnya Rasulullah. Di riwayat lain dijelaskan di punggung bagian atas yang miring ke sebelah kiri. Kemudian bentuknya dia katakan bid'atun nasijah, sepotong daging yang timbul. Di dalam riwayat lain dikatakan besarnya sebesar telur burung darah. Jadi riwayat-riwayat itu saling mendukung. Berarti Abu Sa'id Al-Khudri menceritakannya secara umum saja. Berarti keberadaannya, posisinya di punggung, kemudian daging yang tumbuh atau yang muncul di punggung Rasulullah SAW. Kenapa saya sampaikan pada malam hari ini? Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.